Pernah gak sih lo ngerasa kalau keberadaan lo di dunia ini cuma dianggap sebagai NPC atau lebih parahnya lagi cuma dianggap sebagai jembatan? Kenalin, Tono Yota, cowok SMA biasa yang punya satu kutukan besar dalam hidupnya. Kutukan itu adalah punya kakak yang terlalu sempurna. Kakaknya, Ray, itu definisi manusia dengan spek rata kanan, ganteng, atletis, populer, dan baik hati. Dan Yota, seumur hidup label yang nempel di jidatnya cuma satu, adiknya Ray. Tapi yang bikin mental Yota hancur itu bukan karena dia kalah populer, tapi karena dia selalu dimanfaatkan. Cewek-cewek deketin dia, senyum manis ke dia, ngasih jajan ke dia. Yota yang polos sempat GR. Akhirnya waktuku untuk populer. Tapi ujung-ujungnya kalimat yang keluar selalu sama. Tono, Ray suka makan apa sih? Titip salam dong buat Ray. Boleh minta kontak kakakmu nggak? Bayangin, lo udah buka hati, tapi ternyata lo cuma dianggap sebagai tiket gratis buat ketemu orang lain. Lo nggak dianggap sebagai manusia. Lo cuma dianggap alat. Sakit gak? Gara-gara ini, Yota mutusin satu hal mutlak. Aku nggak akan percaya lagi sama cewek. Di mata dia, semua cewek itu manipulator yang cuma nyari celah buat manfaatin dia. Masalahnya, tepat setelah keputusan itu diambil, hidup malah ngenalin dia sama satu cewek yang gak masuk ke logika manapun yang dia punya. Cewek yang justru jadi awal retaknya pertahanan yang dia bangun sendiri. Nama ceweknya adalah Hojo Izumi. Cewek populer yang entah kenapa selalu muncul di hidup Yota dengan cara yang bikin dia gak tenang. Awalnya sepele, Izumi sering nyapa Yota. Pagi di koridor, sore di tangga, dan kadang cuma anggukan kecil. Buat orang lain itu biasa, tapi buat Yota itu aneh. Karena dari pengalaman hidupnya, sapaan kayak gini biasanya cuma pemanasan sebelum satu hal muncul. Nanya soal abangnya. Tapi dari Izumi, itu gak pernah dateng. Hari demi hari, Izumi tetap nyapa, tetap ngobrol receh, tetap duduk di sebelah Yota pas pergantian tempat duduk. Padahal semua orang tahu penglihatannya kurang bagus dan duduk di belakang itu bukan pilihan ideal. Buat cowok lain, ini mungkin rezeki nomplok. Buat Yota yang udah trauma, ini justru alarm bahaya. Kalau ngincer abangku, kenapa gak langsung ngomong? Itu pertanyaan yang muter terus di kepalanya. Suatu hari, Izumi nanya hal random, "Kamu suka roti apa?" Yota jawab asal, tanpa mikir panjang, "Roti melon." Besoknya, roti itu ada di mejanya. Refleks pertama Yota bukan seneng, tapi waspada. Oh, mulai nih. Pola lama langsung nyala di kepalanya. Cewek baik pasti ada maunya. Tapi anehnya, Izumi gak ngapa-ngapain. Gak nanya Ray, gak minta tolong, gak minta balasan apapun. Seolah-olah roti itu cuma kelanjutan obrolan kemarin, bukan alat tukar. Keanehan Izumi gak berhenti di situ. Dia sering ngomongin hal-hal gak penting. Misalnya, zodiak, warna keberuntungan, kepercayaan receh yang biasanya cuma jadi bahan iseng. Suatu pagi, Izumi nanya zodiak Yota apa. Yota jawab Virgo. Dan Izumi lanjut bilang, "Hari ini warna keberuntungan Virgo adalah biru." Yota mikir, terus seolah-olah gak percaya sama gituan. Tapi pas dia lagi jalan di koridor, tiba-tiba Yota nabrak Izumi yang berdiri diem di depannya. Tabrakannya lumayan kenceng sampai Yota berhenti mendadak. Yota kaget baru mau ngomel. Tiba-tiba sekelompok besar cewek lari kenceng lewatin depan mereka sambil teriak Ray sama. Ternyata ada gerombolan fans kakaknya yang lagi ngejar Ray. Yota diem, pucet. Dia sadar kalau aja dia gak nabrak Izumi dan berhenti detik itu, dia pasti udah rata diinjek-injek gerombolan itu. Terus Izumi dengan santainya dia cuma senyum tipis sambil nunjuk rambut birunya sendiri, seolah mau bilang, "Kan, aku baru aja nyelamatin kamu." Yota langsung bengong. Ternyata ramalan zodiak dan keanehan cewek ini beneran nyelamatin dia. Di titik ini, Yota mulai kehabisan jawaban, karena Izumi gak pernah sekalipun nyinggung kakaknya. Gak nyenggol Ray, gak main aman, gak main modus terang-terangan. Dan justru karena itu, Yota makin defensif. Di kepalanya cuma ada satu kemungkinan yang masuk akal. Cewek ini sabar. Sabar main panjang, sabar nunggu momen. Dan buat Yota, itu jauh lebih menakutkan daripada cewek yang terang-terangan manfaatin dia. Tanpa dia sadari, sejak Izumi muncul, yang berubah bukan cuma rutinitas harian. Yang berubah adalah cara Yota ngelihat kemungkinan. Karena untuk pertama kalinya, ada cewek yang hadir di hidupnya tanpa lewat luka lamanya, tanpa nyebut kakaknya, dan tanpa motif yang bisa langsung dia tebak. Dan itu bikin Yota gak tenang. Karena kalau semua ini bukan modus, berarti selama ini Yota mungkin salah baca satu hal besar. Suatu hari, keanehan Izumi makin menjadi-jadi. Pas pulang sekolah, temen-temen Yota ngajak Izumi pulang bareng. Tapi Izumi nolak dengan alasan ada urusan penting. Pas ditanya mau kemana, jawabannya bikin satu geng cowok itu melongo. Maid Cafe. Kepo parah, Yota dan temen-temennya akhirnya ngekorin Izumi ke sana. Pikiran Yota udah kemana-mana. Ngapain cewek elegan kayak dia ke tempat ginian? Ternyata, Izumi kesana cuma buat nemuin temennya, Urara, yang kerja di situ. Dan gilanya, Izumi gak cuma nonton, dia ikutan nyoba.
Yota. Bukan karena butuh duit, tapi karena fasilitas kafe yang ngebolehin tamu buat nyoba pakai kostum maid. Alasannya simple banget. Aku cuma pengen ngerasain apa yang dilakuin Urara. Di sini Yota lihat pemandangan langka. Izumi yang biasanya tenang dan berkelas, sekarang berdiri di depan dia pakai baju maid dengan muka merah karena nahan malu. Izumi mencoba jadi profesional. Ada yang bisa dibantu, Tuan? Yota yang lihat itu langsung error. Dia bingung antara mau ketawa atau mau salting. Di pikirannya ngomong, ini cewek ngapain sih sampai segininya cuma buat temen? Tapi momen maid itu ternyata cuma pembuka. Gak lama abis itu, Urara si temen Izumi lagi sedih gara-gara bikin kesalahan di tempat kerja. Izumi dengan inisiatif sendiri mutusin buat bikin name-tag buat tantangan yang super niat buat ngehibur Urara. Yota yang kebetulan lihat dan dasarnya gak tegaan akhirnya ikut bantuin Izumi ngejahit sampai sore. Di momen hening berdua itu, Yota sadar sesuatu. Izumi itu tulus banget. Dia rela repot-repot belajar hal baru demi bikin temennya senyum. Dan pas semuanya beres, Izumi ngelakuin serangan tak terduga ke bro kita. Dia ngasih sebuah gantungan kunci kecil buat tantangannya sendiri ke Yota. Simple, gak mahal, tapi handmade. Itu ucapan terima kasih karena udah nemenin dia. Yota yang tsundere, mulutnya nolak, tapi tangannya nerima. Dan pas dia sendirian di jendela kelas sambil ngeliatin Izumi yang lagi seneng karena temennya Urara bahagia dikasih hadiah, dia ngeliatin gantungan kunci pemberian Izumi sambil mikir, kenapa gue agak seneng ya? Ini pertama kalinya Yota dapat sesuatu yang dibuat khusus untuk dia. Bukan titipan buat kakaknya, bukan sogokan. Ini murni apresiasi buat Yota. Di titik ini, tembok raksasa yang dibangun Yota mulai retak, tapi Yota masih menyangkal. Dia butuh satu hantaman keras lagi buat bener-bener sadar. Dan hantaman itu datang di acara festival olahraga. Tibalah kita di festival olahraga, ajang di mana hierarki sekolah kelihatan jelas. Dan tentu aja, Rei abangnya Yota jadi bintang utamanya. Semua mata tertuju ke Rei. Sorakan, spanduk, teriakan cewek-cewek itu udah kayak konser tunggal dia. Dan sialnya, Yota kejebak di posisi yang paling dia benci, lari estafet melawan kakaknya sendiri. Yota lari sebagai pelari terakhir di tim pink, dan Rei pelari terakhir di tim biru. Mental Yota udah down duluan. Ngapain aku lari? Aku pasti kalah. Dia udah siap buat nyerah sebelum peluit ditiup. Tapi di tengah lautan manusia yang teriak nama kakaknya, mata Yota nangkep satu sosok, Izumi. Cewek ini megang kipas pemberian orang tua Yota. Kipas itu desainnya unik. Satu sisi ada tulisan nama Rei, sisi baliknya nama Yota. Seharusnya cewek bakal ngarahin sisi Rei ke lapangan kan, karena Rei yang bakal menang. Tapi Izumi dengan tatapan mata yang tajam dan fokus, dia ngarahin sisi kipas bertuliskan, kamu pasti bisa, Yota, tepat ke arah Yota. Yang bisa juga diartikan sebagai, aku memperhatikanmu. Di saat itu juga, sesuatu terbakar di dada Yota. Rasa takutnya hilang, rasa mindernya lenyap. Dia lari, bukan lari buat ngalahin kakaknya, tapi lari karena dia sadar ada satu orang yang lagi nontonin dia. Dia lari secepat yang dia bisa. Kakinya yang biasanya berat, sekarang ringan banget. Orang-orang kaget. Gila, adiknya Rei kenceng banget. Hasil akhirnya, Yota tetap kalah. Dia juara 2. Tapi coba lo lihat mukanya. Gak ada sedikit pun rasa kecewa. Pas dia lagi kecapean, Izumi nyamperin dia. Gak bahas soal kalah atau menang. Izumi cuma ngelempar handuk ke kepala Yota, narik dia dan bilang, kamu tetap keren kok. Hari itu Yota belajar satu hal, kalah sama kakak itu emang sakit, tapi kalau ada satu orang yang bangga sama usaha lo, rasanya hari itu kita tetap menang. Dan bahkan Rei pun sadar. Dia bilang ke Yota sambil senyum ngeledek, kamu berusaha keras gara-gara cewek itu kan? Hubungan mereka makin deket dan gosip pun mulai nyebar. Mereka pacaran ya? Pasti si cewek manfaatin Yota buat deketin abangnya. Gosip itu bikin Yota mulai gak nyaman lagi. Tapi Izumi dia santai aja. Malah suatu hari pas mereka lagi ngobrolin foto Urara, Izumi tiba-tiba ngarahin HP-nya ke Yota. Dia ngefoto Yota diem-diem. Pas Yota nanya buat apa, Izumi cuma senyum misterius dan bilang, rahasia. Terus dia bilang, biar ku kirim fotonya. Tapi aku gak punya kontakmu. Aku gak bisa kirim kalau gak ada kontakmu. Kata keramat itu keluar, minta kontak. Buat orang lain itu hal biasa. Buat Yota itu pemicu trauma. Otaknya langsung muter kejadian masa lalu. Cewek minta kontak, Yota kasih. Cewek itu cuma nanyain abangnya. Yota dibuang. Suasana di sekitar bro kita langsung suram. Tanpa mikir panjang, dia langsung berdiri dan kabur. Maaf, aku mau beli minum. Dia ninggalin Izumi yang bengong sendirian. Besoknya, Yota ngehindar. Dia main bareng teman-teman cowoknya buat ngelupain masalah itu. Tapi teman baiknya, Takaminya, ngasih satu kalimat yang nempel banget di kepala Yota.
Aku yakin akan ada seseorang di luar sana yang melihat sisimu yang baik itu. Saat hari sudah sore, takdir bawa Yota ke pinggir sungai. Dan di sana, dia ketemu Izumi. Canggung banget. Yota udah siap mau kabur lagi. Tapi Izumi malah ngajak ngomong hal yang super random. Dia nunjuk awan terus ngomong, "Lihat deh, awannya kayak anjing." Yota ngejawab, "Hah? Itu mah kucing." Perdebatan receh yang bikin suasana cair. Terus pas Izumi bangun dari tiduran di rumput, ada daun nempel di kepalanya. Lihat itu, Yota gak tahan. Dia senyum. Senyum tulus karena lihat betapa manusiawinya cewek sempurna ini. Izumi lihat senyum itu dan bilang, "Akhirnya kamu senyum juga. Akhir-akhir ini aku khawatir sama kamu." Yota kaget. "Khawatir? Kenapa?" Pikiran negatifnya muncul lagi. Paling bohong, paling taktik. Tapi Izumi tiba-tiba motong lamunan Yota. "Kamu mikir yang aneh-aneh lagi ya?" Yota bingung kenapa dia bisa tahu. Tapi Izumi nambahin, "Aku tahu karena kamu itu gampang banget dibaca." Izumi mulai nyebutin hal-hal kecil yang gak mungkin diketahui orang yang cuma mau manfaatin bro kita. "Aku tahu kamu seneng pas dikasih permen soda. Aku tahu kamu selalu nahan ngantuk pas pelajaran. Aku tahu kamu lega banget pas berhasil jawab pertanyaan guru." Dan kalimat terakhirnya, ini adalah skakmat buat trauma Yota. "Aku bisa bicara semuanya hanya dengan melihatmu." Detik itu, Yota sadar selama ini dia salah. Izumi gak pernah lihat ke arah kakaknya. Izumi selalu melihat ke arah Yota. Bukan sebagai adiknya Rei, tapi sebagai Tono Yota. Di detik itu, ada dua perasaan yang nabrak dada Yota sekaligus. Pertama, rasa bersalah. Dia ngerasa brengsek. Selama ini, dia nuduh Izumi tanpa alasan dan bukti jelas. Dia udah curiga, dia udah masang tembok, dia udah ngehakimin ketulusan Izumi cuma karena trauma masa lalunya. Padahal cewek di depannya ini gak pernah punya niat jahat sedikit pun. Tapi di saat yang sama ada rasa lega yang luar biasa. Lega karena akhirnya kutukan itu patah. Lega karena akhirnya dia gak perlu pura-pura kuat atau waspada lagi. Ternyata beneran ada satu orang di dunia ini yang ngelihat dia apa adanya. Tembok pertahanan yang dia jaga selama ini runtuh seketika. Logika dia, perasaan dia, ego dia hancur di depan ketulusan itu. Dia gak butuh alasan lagi buat takut. Dengan sisa keberaniannya, Yota, cowok yang bersumpah gak bakal ngasih kontaknya ke cewek, akhirnya ngomong duluan, "Hei, ayo bertukar kontak." Izumi kaget, tapi Yota ngelanjutin, "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, Hojo-san." Dan sore itu di pinggir sungai, Yota akhirnya berhenti jadi jembatan. Dia akhirnya punya dan udah jadi tujuan. Lihat kan, muka Yota di situ bukan cuma muka yang seneng karena berhasil ngajak tukeran kontak. Itu adalah muka lega. Lega karena akhirnya dia nemu seseorang yang berhasil ngerusak semua rumus trauma di kepalanya. Izumi gak nyembuhin Yota pakai debat, gak pakai argumen logis, dan gak pakai janji manis. Dia nyembuhin Yota cuma dengan menjadi dirinya sendiri, dengan tingkah randomnya, dengan perhatian kecilnya, dan dengan cara dia hadir tanpa nuntut apa-apa. Disinilah gue sadar, hubungan Yota sama Izumi ini validasi sempurna buat satu fakta tentang makhluk yang disebut cewek. Bang, serius, cewek itu makhluk yang unik. Bukan unik karena susah dimengerti, tapi karena mereka jarang bergerak pakai logika yang kita pahami. Banyak cowok hidup dengan pola sebab akibat, masuk akal atau enggak, untung atau rugi, aman atau bahaya. Tapi cewek, kebanyakan dari mereka sering datang tanpa alasan yang bisa kita susun rapi, nempel tanpa motif jelas, peduli tanpa kontrak, hadir tanpa minta balasan. Dan justru disitulah masalahnya. Karena saat lo ketemu cewek kayak Izumi, semua sistem pertahanan yang lo bangun rapi selama bertahun-tahun jadi nggak guna. Lo gak bisa nyari motif, gak bisa nebak tujuan. Yang ada cuma satu pertanyaan bodoh di kepala. Kenapa dia segininya? Dan jawabannya hampir selalu gak memuaskan logika cowok. Gak kenapa-napa. Cewek kayak gini gak datang buat nyelamatin hidup lo. Mereka cuma datang dan bikin hidup lo gak bisa balik ke mode lama lagi. Tenang, iya. Stabil, enggak. Tapi kita masih bisa hidup. Dan karena itu, buat kalian, para cewek yang sering bikin kami bingung, ragu, overthinking, dan ngerasa bodoh karena mikir terlalu jauh, jujur aja, makasih. Kalian emang masalah, tapi masalah yang bikin kami tumbuh. Masalah yang bikin kami belajar percaya lagi, walau pelan-pelan dan setengah takut. Kalau hidup cowok itu game, tanpa kalian, mungkin kami main di mode easy, aman, datar, gak banyak luka, tapi gak banyak cerita. Kalian datang, naikin sistem susahnya ke hardcore, bikin pusing, bikin salah langkah, tapi justru karena itu, hidup jadi layak dimainin sampai tamat. Jadi, makasih udah jadi makhluk paling aneh yang pernah kami temui. Dan sekali lagi, makasih udah jadi masalah favorit kami. Mata nih. なんでそんなにそっけないのさそっぽ向いてさ君の方から誘ったくせに俺じゃないなら早く言ってよそんなに